lebih berarti bisa kurang, bisa lebih. Terima kasih kepada takmir pengurus Mushola Al-Hidayah GCA Buya Citra Asri. Ini setiap tahun Mushola ini selalu berkemas-kemas, artinya membuat penghuninya supaya rasan. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau rumah itu bagus mesti kerasan, Pak. Betul itu. Ya rumah kita pribadi kalau memang bagus mesti kerasan. Orang ngomong Bapak Ibu. Nah, termasuk masjid ini ada harapan di depan. Artinya di samping untuk silaturahim, juga harapan paling jauh adalah akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita harapkan. Maka masjid kita ini harus diperbaiki setahun sekali, ya, minimal setahun sekali ketika akan Ramadan. Ini dulu temboknya rotok kasar sekarang ini. Alhamdulillah ya. Jadi tidak perlu ngecat-ngecat kata para takmir itu. Baik. Nah, rangkaian Ramadan itu bapak-bapak ibu sudah cetroy, ya, sudah paham. Namun kadang-kadang para ustadz, para mubalek, para kiai itu mengulang-ulang itu biar mantap gitu ya, biar mantap. Yang sudah mantap semakin mantap. Kadang-kadang diceramai malah tidak dong itu, diceramai tidak dong. Nah, kalau ada puasa tentu ada tarawih. Kalau ada tarawih biasanya, kalau ada puasa ada tadarusan. Itu hadisnya pokok banget. Sokeh. Mangkoma soma Ramadana imanan wa hisaban umirola mata kota nabi. Apa itu? Apa itu ustaz-ustaz itu apa? Termasuk tamir sini itu apa itu? Nah, sering mendengar. Jadi puasa itu karena iman kepada Allah, pasti dosanya dilebur itu. Pasti itu. Jadi puasa itu enteng. Karena harapannya dosanya dilebur, dosa-dosa dibakar melalui puasa itu. Satu hadis mangkoma, nah tadi ya mangsoma loh, mangkoma Ramadana imanan wa hisaban sama, mutafakun alaih semua itu. Mutafakun alaih itu singkatan rujukan dari Bukhari Muslim. Kacai soma karo koma, nek soma kon kosong, nek koma kon mendirikan sholat. Mendirikan sholat lain. Sholat lain itu ada dua. Nah orang terawih mesti tahajud. Nah nek Ramadan mesti terawih. Tahajudnya juga tidak lupa. Di luar Ramadan mesti tahajud, ya. Mesti tahajud. Siapa yang mendirikan sholat, ya, di malam itu, sholat lain, bisa tarawih, bisa tahajud. Maka ketika ada Ramadan sudah sholat tarawih, kemudian ada witir, tahajud sudah usah pakai witir, kan begitu. Atau tarawih rasa witir, nunggu terus nanti malam tahajud baru witir, ya boleh. Begitu. Asyamu wal Quran. Barang siapa yang berpuasa dan membaca Al-Quran, nah sama itu. Jadi ada puasa, ada tadarus. Baik di masjid, musola atau di rumah. Pokoknya yang penting tadarus kan begitu. Bisa kelompok, bisa sendiri. Nah, targetnya kalau sendiri itu khatam. Target boleh. Kalau udah khatam ya tidak apa-apa. Rasa ngoyo. Yang penting tadarus kan itu Pak. Nah, ini kadang ada orang kudu target kudu. Nah, sini untuk kisah. Sing penting tadarusnya itu satu ruko, sing penting tadarus dan rutin. Rutinitas itu penting daripada sing sepisuan mungkin terus ganti perlu malah bahaya gitu. Sing penting rutin sehat. Nah, kembali pada sholat tarawih. Sholat tarawih ini memang ada penegasan, ya, ada penegasan. Artinya di samping sholat sunat muakkad, ya, sunat yang sekarang itu wajib. Ini ada saudara kita yang menganggap ambil sunnah kok. Ambil sunnah. Nes nipalagi ambil sunnah berarti dia harus nipalagi.
Mau terawih ya rasa-rasa. Seminggu datang pun nanti baru seminggu ya balik kanan. Gitu loh Pak. Jadi kita harus memahami betul bahwa sholat sunat tarawih itu sunnah muakkad, sunnah yang seakan-akan itu wajib, dan didukung oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud betul itu ngan Abdillah ngan itu dari Abu Dar itu siapa? Abu Dar itu orang Badui, orang Badui Arab, orangnya hitam. Ya nek cara Jogja wong desa kan. Jadi desane wong Jogja ki ya wong desa, termasuk temu itu yang desa. Nah jenengan wong desa Pak, wong pendatang. Belum barangnya wong pendatang. Jadi asli desa. Nah desane wong Arab itu wong Badui. Abu Dar itu dari Masjidil Haram ke desanya itu jauh. Tapi dengan Rasulullah itu akrab sekali, akrab. Ya. Seperti saya dengan Anda, bapak-bapak kan jauh ya, dari sana, tapi akrab. Nah ini namanya sahabat. Ya. Sahabat tidak harus saudara kandung. Nah Abu Dar ini orang yang akrab, sehingga apal perilaku Rasulullah, apa yang diucapkan, apa yang ditampilkan, itu dia apal, sehingga dia punya hak membawa hadis. Nyiar hadis membawa ya. Punya begini dengan Abu Dar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama manal imam hatta yasrafi kutiba lahu qiyamul lail. Dari Abu Dar radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan sholat lain, di sini yang maksud tarawih. Kalau di luar Ramadan berarti sholat isya, bersama imam sampai selesai, ditulis baginya sholat satu malam. Nah ini, jadi kita ini kalau sholat tarawih selalu dengan imam, itu baginya atau orang yang mengikuti sholat tarawih itu ditulis sholat satu malam. Luar biasa tuh ini. Nah kita yakin, kalau sudah yakin berarti di mana saja tinggal, kapan saja itu sholat tarawih tidak akan putus, baik berjamaah maupun sendiri. Kalau berjamaah nilai plusnya adalah ditulis sholat satu malam, kalau sendiri itu hanya 57. Ya, nah ini mulai masih banyak saudara-saudara kita itu satu minggu balik kanan terawih. Nganggapnya terakhir sunnah itu penting. Gitu. Nah semua itu dan delay itu nah. Yang saya ubah nih delay itu nah. Jadi sholat tarawih itu mau yang buat seminggu itu baru ini kan bulan mancing. Jadi saya ubah nih, yang saya ubah. Jadi jamaah tempat saya itu kemarin ada bapak itu mengawal ya. Satu minggu itu kebuang di sini. 2 hari itu ini separuh doling di ngomong ini. Doling di. Nah kalau doling itu di rumah sholat sendiri tidak masalah, gitu Pak. Tidak masalah. Memang Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah itu sejak dia akan menjadi nabi dan rasul itu dinobatkan menjadi imam besar. Imam besar itu apa? Imam utama, ya, imam utama. Ini orang mengatakan imam besar, bukan badannya yang besar, tapi imam utama. Sehingga kalau Rasulullah belum datang, imam kedua tidak berani jadi imam. Apalagi yang ketiga, nggak berani. Ini budaya seperti ini menurun di orang-orang NU. Artinya apa? Kalau dalam rapat takmir itu bahwa imam ditentukan 3 orang, nah, imam besarnya 3 orang, utama, kedua, ketiga. Nanti orang kedua kalau pertama belum mati tidak berani, kecuali kalau ada anak.
Kalau di Muhammadiyah tidak, siapapun jadi imam boleh asal memenuhi syarat, kan begitu. Ya mirip-mirip saja, tapi tidak harus, ya tidak harus. Nah ini zaman Rasul begitu. Sudah waktunya sholat taraweh, Rasul tidak muncul, terus diganti imam yang kedua. Suatu ketika sahabat bertanya, ya Rasul, kemarin malam kok tidak datang ke masjid? Terus Rasul menjawab, memang saya tidak datang ke masjid, saya tetap sholat taraweh di rumah. Saya khawatir kalau hamba umatku ini mengatakan bahwa sholat tarawih itu wajib. Nah, wajib. Maka saya sekali dua kali sholat tarawih di rumah. Sholat tarawih di rumah Pak, bukan berarti tidak sholat. Ini kesan di masyarakat pada umumnya itu tidak sholat di masjid atau di musola itu, dia di rumah tidak sholat. Saya kemarin siang bincang-bincang Pak, tapi tidak perlu saya sebut orangnya di warga perubahan tempat saya. Pak, tadi malam pada datang ke mana? Ke Pulau Progo Pak, ngantar istri, terus sholatnya di sana. Dia mengatakan, saya di sana sholat isya. Titik. Berarti tidak sholat tarawih? Enggak. Nah, di rumah, di sini pulang sholat tarawih? Enggak, ya sudah sholat isya. Nah, begitu Pak. Jadi dia tidak sholat ke masjid, hanya sholat isya saja, tidak tarawih. Nah itu, tidak tarawih. Dia puasa tapi tidak tarawih. Nah ini. Tapi kita tidak Pak. Bagi kita insya Allah tidak. Jadi kalau ada siang puasa Ramadan, ya rangkaiannya tarawih. Orang komi poso tok yo tarawih ra gelem. Nah ini. Jadi komi poso tarawih seminggu terus balik kanan iki luwes-luwes. Malu Pak Pak. Iki luwes-luwes. Wah, aku warga muslim kok. Iya, di pertama kedua sampai di tujuh tak tarawih aku lah. Orang Islam. Gue bantu rata-rata kan apa-apa. Nah, masih ada saudara yang berpendapat seperti itu, menganggap bahwa sholat tarawih itu sunnah, sholat rapopo. Benar? Ya memang tidak apa-apa. Tapi Rasulullah tadi juga dijelaskan, memang saya tadi malam tidak ke masjid. Saya khawatir kalau umatku ini mengatakan sholat tarawih itu wajib, sehingga wajib sholat tarawih di masjid sebulan utuh. Maka saya sekali dua kali sholat tarawih di rumah. Itu loh Pak. Nah, ternyata yang saya temukan kemarin itu saya tanya, dan sholat isya tidak tarawih. Oh, dan yang mengatakan, oke, sudah. Nah, mari kita yang hadir ini sebagai pioner, sebagai pelaku utama di musola Al-Hidayah ini, lebih-lebih takmirnya, gitu ya, atau jamaah yang taat. Sebenarnya takmir dan jamaah itu sama, fungsinya sama. Cuma nek takmir itu ngurusi masjid, nek jamaah tidak. Ngerti kok pasarnya digelar. Gitu loh. Betul enggak ini? Nah, tadi saya datang nomor 2 di sini. Takmirnya yo alban yo gelari yo ngebuti jajan kayak ini. Nah, itu takmir, bedanya takmir dengan jamaah. Nah, saya kan jamaah datang, walaupun saya rumahnya sana, saya kan termasuk nilainya kategori jamaah. Ya, panjang sholat jamaah pas saya boleh, karena ada jamaah. Ya, silakan jamaah pas saya. Gak tahu tinggal duduk manis. Nenek takmir dah. Takmir kok datang duduk manis, ya harus lihat-lihat tuh. Mana yang kurang beres? Oh ini uniknya belum beres. Tadi seperti bapak ini, oh ini kurang beres, beresi dulu. Kan begitu ya. Bedanya takmir dengan jamaah begitu Pak. Alhamdulillah di sini sudah cukup tertata bagus. Ya waktunya adzan, waktunya jamaah. Ini tidak lain adalah rintisan panjenengan. Moga-moga musola ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang dapat saya sampaikan kuliah subuh pada saat ini tentang sholat tarawih. Ya, kita tetap bertahan sampai 1 bulan penuh, kecuali kalau sholat di rumah tidak masalah, tapi jangan terus di rumah terus Pak.
sekali 2 kali Pak, gitu kan? Karena sibuk, karena ya agak udur kan, ya bolehlah ya. Nek takbir ya jangan nyontoh ning omah terus, Pak Hendro. Pak itu sholat terawih ning omah terus, mesti kesannya berbeda. Ini takbir kok oleh sholat terawih atau terawih di mesti begitu. Gitu. Jadi yang paling utama itu takbirnya itu yang dipegang itu. Karena takbir itu sebagai keteladanan bagi jamaah. Ya, terima kasih atas kekurangannya, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.